Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membuktikan persamaan integral, yaitu integral dx akar x kuadrat ditambah a kuadrat itu sama dengan ln x tambah akar x kuadrat tambah a kuadrat ditambah c. Demikian pula untuk yang nomor 15 adalah integral dx akar x kuadrat kurang a kuadrat sama dengan ini. Nah, baik, untuk menyelesaikan persamaan integral ini atau untuk membuktikan persamaan integral ini, maka terlebih dahulu saya akan menuliskan ulang persamaan integralnya, yaitu dx bagi x kuadrat ditambah a kuadrat akar. Nah, tentu sekali lagi bahwa untuk menyelesaikan ini maka kita menggunakan permisalan trigonometri. Dan tentunya di dalam permisalan trigonometri yang bentuk bagaimanakah yang akan kita gunakan. Jadi kita sesuaikan, jadi ini persamaan trigonometrinya, ini adalah konstantanya dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu terlebih dahulu, saya tuliskan bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah, kalau kita gunakan ini kurang tepat. Yang seharusnya di sini fungsi trigonometri ditambah sebuah konstanta. Berarti kalau misalkan kita bagi ini dengan cos kuadrat theta, ini saya bagi cos kuadrat theta, maka kita dapatkan tangens kuadrat theta ditambah 1 sama dengan, karena dibagi dengan seper cos kuadrat theta, maka ini hasilnya adalah secant kuadrat theta. Nah, kelihatannya pola ini sudah memiliki kemiripan, ya, sehingga kita dengan tepat bisa menentukan permisalannya, yaitu adalah x sama dengan a, karena ada a ya, tangens, misalkan a tangens theta. Nah, tentu setelah itu kita turunkan lagi dx sama dengan, nah, turunan daripada tangens theta adalah secant kuadrat theta d theta. Nah, dan selanjutnya permisalan yang kita gunakan ini, selanjutnya kita masukkan ke persamaan ini. Jadi, nah, permisalan ini kita masukkan ke persamaan integral, sehingga kita bisa tuliskan gini, integral tentu dx kita ganti dengan a secant kuadrat theta d theta, kemudian kita bagi x nya kita ganti dengan a kuadrat tangens kuadrat theta tentu ditambah a kuadrat kemudian akar. Nah, oke. Kemudian a kuadratnya ini saya tulis a secant kuadrat theta d theta. Nah, a kuadratnya kan bisa bisa dikeluarkan dari fungsi tangensnya, sehingga menjadi tangens kuadrat theta ditambah 1 kemudian akar, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan persamaan ini sama, ya. Jadi sehingga permisalan kita sudah tepat, itu adalah a tangens theta. Nah, saya lanjutkan di sini, ya. Nah, tentu kalau kita selesaikan ini berarti kita dapatkan di sini a secant kuadrat theta d theta. Nah, ini karena tangens kuadrat theta tambah 1 adalah secant kuadrat theta, kemudian ada a kuadrat, kemudian di dalam akar, maka tinggal kita dapatkan a secant theta. Oke, sehingga hasilnya ini kita dapatkan a nya hilang, tinggal secant theta d theta. Nah, sekali lagi bahwa ini tidak perlu saya turunkan kembali, karena ini merupakan suatu rumus dasar yang telah kita buktikan pada video
pembelajaran sebelumnya. Dan langsung saya gunakan bahwa integral secant theta itu hasilnya ya, saya tulis di sini, itu hasilnya sama dengan ln harga mutlak secant theta ditambah tangens theta. Nah, sesudah kita dapatkan hasil integralnya, maka langkah berikutnya kita menggantikan kembali theta ini dengan fungsi X, tentu dengan mengacu kepada permisalan yang kita gunakan. Nah, permisalan yang kita gunakan tadi itu kita bisa gambarkan dalam bentuk Pitagoras ya, segitiga siku-siku ini adalah theta, dan kita dapatkan bahwa tangens theta adalah X, di sini X, di sini A ya. Tangens theta tentu X per A. Dengan demikian, dengan menggunakan Pitagoras kita dapatkan di sini bahwa di sini panjang ini tambah A kuadrat akar. Nah, itulah. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan ln secant theta. Jadi secant theta itu adalah kalau cos theta A per akar X kuadrat ditambah A kuadrat, itu kalau cos. Tetapi kalau secant itu adalah sepercos, itu tak lain adalah sama dengan akar ya X kuadrat ditambah A kuadrat per A. Oke. Udah. Kemudian tangens theta adalah X per A. Jadi X per A. Dengan demikian kita sudah dapatkan bahwa integral dx bagi akar X kuadrat ditambah A kuadrat, di mana A adalah sebuah konstanta, itu adalah ln ini. Jadi kita bisa samakan penyebutnya sehingga kita dapatkan X kuadrat ditambah A kuadrat ditambah X per A. Nah, karena ini pembagi, maka bisa kita gunakan ln integral X kuadrat ditambah A kuadrat akar ditambah X ya, karena A tentu kurang ln A. Nah, ln A inilah yang dituliskan sebagai C, sehingga kita dapatkan ln akar X kuadrat ditambah A kuadrat ditambah X ditambah C. Maka sudah terbukti ya, sudah terbukti merumuskan ini. Nah, selanjutnya untuk 15 permisalan apa yang akan kita gunakan? Tentu untuk 15, karena di sini adalah angka satunya adalah kurang, maka bisa kita tulis bahwa tangens kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta dikurang 1. Nah, pola ini yang sesuai untuk X kuadrat dikurang A kuadrat. Dengan demikian, permisalan yang kita gunakan untuk nomor 15 itu adalah secant theta ya, secant A secant theta. Itu adalah petunjuk untuk nomor 15. Mengapa saya beri petunjuk? Karena untuk nomor 15 saya tidak perlu selesaikan, cukup saya menyelesaikan untuk nomor 14, karena mekanisme penyelesaian nomor 14 pada dasarnya sama dengan nomor 15. Yang membedakannya adalah permisalan yang kita gunakan. Kalau nomor 14 permisalannya adalah A tangens theta, karena sesuai dengan fungsi ini tangens tambah. Sedangkan untuk nomor 15 permisalan yang kita gunakan adalah secant theta, karena ini kurang, berarti di sini juga kurang secant theta. Tentu permisalannya adalah X sama dengan A secant theta. Baik, saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana membuktikan persamaan integral tak tentu. Semoga ada manfaatnya. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.